Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat malam, shalom. Hari ini kita ada dalam perayaan Kamis Putih dengan tema besar, jalan salibnya adalah jejak keteladanan. Seorang guru, khususnya, minta maaf kalau ada yang guru di sini ya. Seorang guru yang khususnya di sekolah merupakan tenaga profesional dalam mengajar, bahkan dalam mendidik, dalam membimbing, tapi juga memberikan pengajaran yang baik tentang ilmu pengetahuan dan budi pekerti. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengajaran itu berasal dari kata dasar ajar, yang artinya petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui, petunjuk yang diberikan kepada orang supaya dimengerti, petunjuk kepada orang supaya dituruti. Pengajaran juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan untuk mengajar atau mengajarkan kepada orang yang lain. Tidak banyak orang yang bisa menjadi pengajar. Tidak bisa banyak orang yang bisa mengajar dengan memberi teladan, apalagi jika itu menyangkut dengan perilaku. Sesungguhnya mengajar dengan memberikan teladan itu jauh lebih efektif, jauh lebih baik daripada hanya mengajar dengan perkataan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yesus menempatkan diri sebagai seorang pengajar, sebagai seorang guru yang tidak saja mengajar, tapi memberikan contoh dan teladan bagaimana dia bersikap, bagaimana dia melakukan pengorbanan bagi orang banyak, bagaimana dia melayani. Yesus tidak hanya mengajar, tapi dia memberikan teladan. Dalam ayat yang ke-15, Yesus berkata, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yesus tidak menyatakan dalam bacaan kita, Yesus tidak mengatakan bahwa aku telah memberikan pengajaran, tetapi Yesus memberikan contoh, Yesus memberikan teladan yang mesti dijalani oleh setiap murid Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita saat ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya menjelang Paskah. Kalau kita baca Paskah belum terjadi, tinggal berapa hari lagi baru Paskah. Yesus membasuh kaki murid-muridnya pada perjamuan malam sebelum dia mengalami yang namanya sengsara dan mati. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ada satu hal yang nanti Bapak Ibu coba buka di media sosial, sebab media sosial itu kebanyakan dibuat oleh orang Israel, toh? Yang sekarang lagi top. Kalau Indonesia tolak Israel, maka tolak juga Facebook, tolak juga Twitter, tolak Instagram dan segala macam. Bapak Ibu nanti buka, di situ ada berapa luka yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Kalau yang kita hafal, berapa kali Tuhan Yesus jatuh selama perjalanan menuju Via Dolorosa. Kalau jarak dari tempat Yesus mulai disiksa sampai di Via Dolorosa itu ada yang tahu tidak berapa kilometer? Kalau kemarin kita bikin perayaan, itu kurang lebih 2 km sampai 3 km dari
SD 103 sampai di diaspora. Tapi kalau Yesus, ada yang tahu anak sekolah minggu? km. Berapa kali Tuhan Yesus jatuh mungkin kita tahu. Kalau di Katolik ada 13 titik. Titik yang dimaknai oleh orang Katolik ketika peristiwa sengsara Tuhan. Kalau dalam perjalanan 17 km itu Yesus tersandung lalu jatuh hanya 3 kali. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Yesus menampilkan sikap rendah hatinya, sikap berkorbannya kepada orang banyak, termasuk pada saat itu bagi murid-muridnya, walaupun dia tahu, sebab iblis telah membisikkan supaya Yudas Iskariot melaksanakan apa yang diperintah oleh tua-tua adat waktu itu. Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 2 hal penting ketika Yesus makan perjamuan sebelum dia mengalami yang namanya sengsara. Dia membasuh kaki muridnya. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih, Yesus berkata, engkau berkata kepadaku bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Kalau seorang guru, di tradisi bangsa Israel pada saat itu tidak boleh membasuh kaki orang lain, sebab mereka dipandang orang yang punya kedudukan tinggi. Tapi Yesus tidak. Yesus melakukan sesuatu yang bertentangan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus? Yesus mau menunjukkan bahwa dia yang adalah seorang guru bisa tunduk dan merendah dan mau melayani. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang pertama yang mau disampaikan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita baca dari ayat 4 sampai 11, lalu bangunlah Yesus menanggalkan jubahnya, lalu ia mengambil selai kain lenan dan mengikat pada pinggangnya. Kata-kata yang penting yang perlu dilihat di sini, Yesus menanggalkan jubahnya. Apa artinya? Yesus menanggalkan jati dirinya sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang Tuhan. Dia tunduk untuk melayani mereka yang ada di bawah. Bapak dan Ibu Saudaraku, artinya Yesus memposisikan diri sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba yang harus membasuh kaki murid-muridnya. Tradisi Israel, seorang hamba itu wajib membasuh kaki tuannya. Kalau kita lihat di film-film India, kalau suami pulang dari tempat kerja itu biasa istri sudah siapkan air hangat di baskom, lalu suami kasih masuk kaki, istri cuci kaki. Itu tandanya seorang budak yang melayani tuannya. Tapi tanda yang berikut Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ada beberapa tanda ketika orang Israel atau budak-budak pada zaman dahulu. Budak itu ada yang dicap di badannya supaya tuannya tahu bahwa ini budaknya. Tapi ada juga budak yang dipasang kuk. Bapak Ibu tahu kuk, beban. Ada tanda. Ada yang berupa gelang, ada yang berupa anting-anting. Kalau kita pakai anting-anting, nah itu tanda-tanda budak. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada Injil Yohanes dia tidak membahas bagaimana pandangan murid-murid lain terhadap tindakan Yesus, tetapi Yohanes menuliskan bahwa antara Petrus dan Yesus tidak terlihat bahwa Petrus mau kakinya dibasuh oleh Yesus. Hal ini dilakukan oleh Simon Petrus sebab Simon Petrus tidak mengerti. Lalu Yesus berkata, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalamku. Kata-kata ini mau menunjukkan bahwa pembasuhan rohani dari dosa melalui salib artinya
terlepas dari pembasuhan ini seorang pun tidak dapat menjadi milik Kristus. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus, kalau sekarang GPI Papua mulai mengkaji kembali apa makna dari perayaan Kamis Putih, itu berarti kita sudah mulai kembali melihat bahwa sebenarnya kita tidak akan pernah layak menjadi milik Kristus kalau saudara dan saya tidak dibasuh. Bapak Ibu, dalam perjanjian lama, sunat itu tanda bahwa seseorang dia diterima sebagai milik kepunyaan Tuhan. Ada orang Kristen yang sampai dengan dunia perjanjian baru masih melakukan sunat. Ada beberapa suku yang masih melakukan sunat atau yang dikenal dengan sirkumsisi. Terjadi perdebatan antara orang Kristen dengan pihak kesehatan dengan alasan kalau tidak sirkumsisi maka kesehatannya tidak baik. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana dengan kehidupan kita dewasa ini? Apakah kita juga harus mengalami hal yang sama? Ternyata tidak. Kenapa Bapak Ibu? Yesus menunjukkan contoh dan teladan. Bukan Yesus hanya berkata, tapi dia melakukan praktek dengan membasuh kaki, tunduk dalam kerendahan untuk melayani mereka yang harus dilayani. Poin yang kedua, Bapak dan Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, adalah pada ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Setelah selesai membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali dan kembali ke tempatnya dan menanyakan artinya kepada murid-murid, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Pertanyaan ini sebenarnya berkaitan dengan pengakuan para murid kepada Yesus sebagai guru dan Tuhan. Yesus tidak hanya menerima pengakuan dari para murid sebagai guru dan Tuhan, namun dia memberikan konsekuensi daripada pengakuan tersebut. Pengakuan itu menuntut setiap orang percaya, termasuk Bapak Ibu saudara dan saya, membuat teladan yang baik dan benar kepada orang yang dipercayakan bagi kita. Aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Di sini kita menemukan ada dua status yang disebutkan. Yang pertama adalah guru, adalah posisi yang terhormat. Yesus adalah guru, itu berarti sebagai guru dia memiliki posisi yang sangat terhormat. Dan yang kedua, status yang kedua adalah Tuhan. Kata Tuhan, kalau dalam tafsiran yang sebenarnya bahasa Yunani kurios, sepertinya bisa juga diartikan sebagai Tuhan. Ayat 16 dikatakan, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Ini konteks yang sangat dekat dan membandingkan antara hamba dan Tuhan. Bapak dan Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jadi setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan, yang mengakui bahwa Yesus adalah guru dan Tuhan bagi hidup pribadinya, bagi hidup rumah tangga, bagi hidup keluarga, bahkan bagi persekutuan, sudahkah kita saling melayani satu dengan yang lain? Sudahkah kita merendahkan diri sebagai seorang hamba? Lalu mari kita renungkan, kalau kita berkata bahwa Yesus adalah guru dan Tuhan, apakah kita juga mengakui bahwa kita harus melakukan yang baik dan berkenan bagi Tuhan? Jika kita perhatikan, Yesus yang walaupun statusnya sebagai guru dan Tuhan, dia tetap membasuh kaki murid-muridnya karena dia mau merendahkan hati di hadapan murid-muridnya. Keteladanan Yesus tidak memperlakukan sesamanya dengan status tinggi dan rendah. Tuan dan majikan, buat Yesus sesamanya memiliki hak yang sama. Jadi di mata Tuhan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Semua sama di mata Tuhan. Bertolak dari tema dan subtema bacaan kita saat ini, mengingatkan gereja, bahkan semua saudara dan saya, melalui peristiwa pembasuhan kaki murid-murid,
Sesungguhnya Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa saat ini sebagai orang-orang percaya betapa besar kasih-Nya pada kita. Manusia, saudara dan saya, kita ingat salib adalah bukti kasih dan pengorbanan Yesus yang terbesar. Kalau hari ini kita merayakan hari Kamis Putih, itu berarti kita mengalami pembaruan, pembasuhan dalam diri kita. Kalau kita baca petunjuk yang disampaikan oleh Sinode GPI Papua, selama 40 hari kita harus berpuasa untuk menanggalkan nista kita, dosa kita, aib kita, celah kita. Dalam petunjuk itu kita memulai pada hari Rabu Abu minggu pertama dan mengakhiri di hari Kamis Putih di minggu ke-7. Bapak dan Ibu saudaraku, apa maksud gereja melakukan ini? Gereja mengingatkan setiap saudara dan saya untuk kita sadar diri bahwa banyak kali kita melakukan hal-hal yang tidak memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita wajib datang dalam kerendahan, mengaku kepada Tuhan, membersihkan diri kita sehingga kita layak untuk menerima anugerah keselamatan ketika Dia bangkit, tanda kemenangan iman bagi kehidupan setiap saudara dan saya. Teladan yang Yesus berikan lewat pembasuhan kaki, supaya saudara dan saya, kita semua mengerti bagaimana menjadi pelayan yang sesungguhnya dengan merendahkan diri sedemikian rupa. Juga mengajarkan hati seorang hamba, hal yang paling sulit untuk dilakukan. Yesus melayani bukan untuk popularitas atau mengharapkan keuntungan dari sesuatu yang dilakukannya. Lebih jauh Yesus melakukan dalam kerelaan untuk didera, dihina, dan disalibkan. Dia tidak mempertahankan nyawanya, malah memberikan nyawanya sebagai tebusan. Menjadi pelayan bukan berarti kita dapat diperlakukan semena-mena. Kita menjadi pelayan untuk dapat mengabdikan seluruh hidup, mengasihi orang lain, dan membagi kasih Allah. Pesan ini untuk kita semua agar melayani seperti Kristus yang melayani dunia. Yesus ingin kita melayani tiap orang tanpa terkecuali dengan penuh cinta kasih dan ketulusan. Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati kita semua. Amin.